Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Fernando dengan NIM 20110-221 dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam, mata kuliah Kebudayaan Minangkabau dengan dosen Muhammad Nasir SSMA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Tambo sebagai sumber pengetahuan tentang adat Minangkabau. Pada judul tersebut, saya dapat mengambil dua topik yang besar pembahasannya. Yang pertama yaitu manfaat Tambo, dan yang kedua kontroversi tentang Tambo. Yang pertama kita masuk kepada manfaat dari Tambo. Dari manfaat Tambo ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, Tambo dapat menyatukan seluruh pandangan tentang asal-usul nenek moyang masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu sebagai acuan mengkaji karakter Minangkabau. Yang ketiga, mengukuhkan kedudukan adat. Pada fungsi Tambo yang pertama yaitu menyatukan seluruh pandangan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Pada dasarnya, dapat kita paparkan bahwa fungsi utama dari adanya cerita Tambo Minangkabau adalah supaya dapat menyatukan seluruh perbedaan pandangan orang Minangkabau terhadap asal-usul nenek moyang, baik itu nenek moyang, adat, dan negeri Minangkabau. Hal ini dimaksudkan untuk mempersatukan masyarakat Minangkabau dalam satu kesatuan, sehingga dapat menyebabkan masyarakat Minangkabau merasa bersatu karena seketurunan, seadat, dan senagari. Berikutnya yaitu fungsi dari Tambo yang kedua itu sebagai acuan mengkaji karakter Minangkabau. Tambo Minangkabau bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengkaji karakter masyarakat Minangkabau. Dilihat berdasarkan informasi yang terdapat dalam naskah untuk menjaga keaslian budaya dan wilayah yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur kepada masyarakat Minangkabau. Selanjutnya yaitu mengukuhkan kedudukan adat di samping agama Islam. Mengukuhkan aturan adat mengenai pewarisan harta pusaka kepada kemanakan dan mengukuhkan kedudukan penghulu sebagai pemimpin dalam masyarakat. Di dalam pengukuhan terlibat fungsi cerita Tambo sebagai proyeksi angan-angan orang Minangkabau terhadap keluarga ideal. Keluarga ideal menurut Tambo mencerminkan dalam penokohan 4 tokoh pemujang yang berperan sebagai bapak, ibu, dan mama. Fungsi latar dalam Tambo sebagai legitimasi negeri asal Minangkabau yaitu Luhak Nantigo, Luhak Tanah Data, Luhak Agam, Luhak 50 Koto, dan sebagai proyeksi angan-angan menulis Tambo yang menganggap negeri Minangkabau sebagai pusat dunia berdampingan dengan 2 negeri besar lainnya, yaitu Turki dan Cina. Berikutnya adalah kontroversi tentang Tambo. Merujuk tradisi lisan yang digambarkan dalam Tambo tidak terbukti dengan temuan-temuan prasasti yang ada dengan persepsi masyarakat Minangkabau secara lokal tidak sesuai dengan fakta dan data sejarah. Berdasarkan cerita dalam Tambo menyebutkan nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain dari Makedonia. Persepsi masyarakat Minangkabau secara tolak tidak sesuai dengan fakta dan data sejarah. Dalam Tambo menyebutkan nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain dari Makedonia. Dalam sejarah yang ada, Raja Iskandar Zulkarnain hanya sampai ke India saja, dan setelah itu tidak benar-benar sejarahnya. Kemudian dalam Tambo menyebutkan Iskandar Zulkarnain yang mempunyai 3 orang anak dan mereka berlayar ke daratan Cina pada saat banjir besar melanda bumi.
Ketiga anaknya mempunyai watak yang berbeda dengan kemudian bertengkar yang memperebutkan harta kebesaran. Ketidakcocokan ini membuat mereka berpisah. Yang kedua tetap melanjutkan ke Cina, dan satunya lagi dikenal dengan Maharaja Diraja mendarat di Gunung Api. Setelah air sudah turun, Maharaja Diraja dan pengikutnya turun dari Gunung Merapi dan membuka lahan di padang panjang Pariaman yang sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Simabua, Kabupaten Tanah Datar. Melihat kondisi sejarah berdasarkan kajian prasasti yang ada, dalam isi prasasti Pegaruyuang 6, dalam tulisan tersebut menyebutkan Katumanggungan Widawira Salah sebagai seorang pembesar kerajaan. Prestasi ini merupakan stempel atau cap pembuatan bagi Katumanggungan Kudawira. Siapa Katumanggungan ini? Sebelum dapat menyatakan secara detail karena baru bukti tentang kebersamaan beliau. Merujuk isi prestasi tersebut bahwa Katumanggungan merupakan jabatan pemerintahan yang sering dipergunakan pada masa kerajaan Singhasari dan jabatan pemerintah yang sering dipergunakan pada Majapahit. Menurut catatan sejarah, ekspedisi Pemalayu yang dicetus oleh Raja Kertanegara dari Singosari dapat disimpulkan bahwa Kudawira ini merupakan temanggung dari kerajaan Singosari yang ikut dari ekspedisi tersebut. Jika analisis ini benar, maka prestasi Pegaruyuang 6 ditulis jauh sebelum Aditya Warman menjadi raja. Karena Aditya Warman merupakan anak yang lahir dari ibu Dara Petak yang dibawa oleh pasukan Singosari dari Melayu ke Jawa. Fakta yang telah disampaikan pada alinea tersebut menunjukkan bahwa jabatan yang semula bernama Temanggung berubah menjadi Katumanggungan menurut dialek Minangkabau. Seorang tokoh yang sangat populer dan sebagai tokoh adat Minangkabau juga menggunakan nama jabatan Datuk Katumanggungan. Apakah nama ini sama dengan tokoh Katumanggungan Kudawira? Dan ini perlu membuktikan lebih lanjut. Merujuk dengan prestasi tersebut, menurut saya adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kemudian karena berita melalui cerita dari mulut ke mulut mengakibatkan terjadinya pembiasan informasi. Berdasarkan prestasi yang ada, nama-nama peristiwa dan tokoh yang ada seperti Maharaja Diraja, Datuk Katumanggungan, Datuk Perpatihan Sebatang, dan ditambah pertemuan prasasti yang ada di Sungai Mangkaweh di Pariangan, menguatkan analisa yang ada tentang sejarah Minangkabau secara nyata. Berdasarkan analisa tersebut, bahwa kejadian yang terjadi terkait pada abad 13 dan 14. Sedangkan peristiwa yang diinformasikan Tambo berkembang kebudayaan Helenisme yang dibawa Iskandar Zulkarnain sebelum abad Masri. Jadi informasi yang disampaikan Tambo belum tepat waktu dan peristiwanya.